Kedatangan Duan Fei beserta rekan-rekannya di Pulau Iblis untuk menghabisi semua zombie dan monster di pulau itu serta menghancurkan sumbernya, barulah sampai di area terluarnya saja. Namun, itu pun sudah membuat Xinyu dan Anya menyadari bahwa kemampuannya masih sangat kurang bahkan untuk melindungi diri sendiri sekalipun. Oleh karena itu, Duan Fei pun lalu memberikan arahan kepada mereka bahwa sebagai petarung, mereka harus bisa memahami kelemahannya masing-masing. Dan setelah mendapatkan beberapa arahan mengenai cara bertarung yang tepat untuk masing-masing dari mereka, mereka pun kini kembali bersemangat dan bertekad bahwa mereka harus bisa menjadi lebih kuat. Singkat cerita, setelah beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Xinyu malah masih memikirkan arahan dari kakaknya itu dan membuat ia tak fokus dalam memperhatikan area sekitar. Hal itu pun lantas membuat Duan Fei memperingatkannya agar tidak melamun, dikarenakan bahaya bisa datang kapan saja, dan ia juga menambahkan bahwa kerja keras itu memang baik, akan tetapi tidak perlu terburu-buru, karena hal itu akan membuatnya melakukan hal yang ceroboh, dan juga akan berakibat fatal bagi diri sendiri. Ah Fang yang juga bertindak sebagai navigator di antara mereka, lalu memberitahukan Duan Fei bahwa gerbang yang dituju berada di sebelah dermaga. Namun dikarenakan tadi mereka berlabuh di sisi tengah pulau, jadi mereka harus berjalan mengitari pulau tersebut untuk dapat mencapai gerbang. Anya lalu memberikan usulan, bagaimana kalau mereka langsung naik ke atas dengan menaiki Goldie. Ah Fang pun lalu menjawab bahwa itu adalah hal yang percuma, karena bangunan di Pulau Iblis itu tersegel dan dijaga ketat. Meskipun mungkin saat ini sudah tidak ada penjaga yang berjaga, namun Duan Fei menambahkan bahwa tindakan itu hanya akan memancing perhatiannya para zombie. Jadi Duan Fei merasa bahwa berjalan kaki seperti itu adalah keputusan yang terbaik. Selain itu, usaha untuk pencarian ayahnya Ah Fang juga akan lebih optimal. Tiba-tiba mereka mulai mendengar sayup-sayup suara yang datang mendekat. Hal itu pun lantas langsung membuat Duan Fei memasang posisi siap bertarung sembari mengatakan kepada yang lainnya agar waspada. Dan tak selang lama kemudian, muncullah zombie di depan mereka, yang datang sembari memegangi pisau dan memotong-motong kayu di tangannya agar bisa terpotong dengan ketebalan 1 cm. Namun ia tetap tak bisa dan hanya bisa memotongnya dengan ketebalan 2,5 cm. Hingga saat zombie itu melihat ada manusia di depannya, sontak zombie itu pun berteriak sembari menangis dan langsung bersemangat maju menyerang karena ia merasa bahwa kali ini akan bisa memotong manusia menjadi 1 cm. Serangan cepat zombie itu pun membuat Xinyu yang sedang tidak fokus hampir terkena serangannya. Untung saja ada Duan Fei yang memblokir serangan tersebut dan dengan cepat langsung memotong tubuh zombie itu. Akan tetapi, tubuh zombie yang telah terpotong menjadi 2 ternyata masih mampu menyerang. Duan Fei yang juga sangat terkejut lantas berpikir bahwa ia tak akan sempat menghindarinya. Namun tiba-tiba, "Aku harus mengatasi kelemahanku," ucap Xinyu yang ternyata ia telah membentuk pedang es guna menutupi kelemahannya dalam hal pertarungan jarak dekat. Serangan Xinyu tadi ternyata berhasil memotong-motong tubuh zombie itu hingga ke potongan-potongan kecil, dan hal itu pun lantas membuat rekan-rekannya yang terkejut lalu memuji kemampuannya Xinyu. Bahkan Duan Fei saja sangat terkejut Xinyu mampu melakukan itu, dan ia juga berpikir bahwa sedari tadi Xinyu bukanlah melamun, melainkan sedang memikirkan bagaimana cara mengatasi kelemahannya. Tiba-tiba, zombie yang tubuhnya telah terpotong-potong itu ternyata masih mampu berbicara, dan lalu tubuh zombie itu pun kembali menyatu. "Cantik sekali, bagaimana bisa memotong dengan begitu cantik?" ucap zombie 67, yang mana ia memiliki rank D serta memiliki skill split, yaitu memungkinkan tubuh untuk membelah dan menyatu lagi. Ah Fang lalu membuka buku catatannya dan mencari informasi mengenai tahanan nomor 67, dan didapatkan informasi bahwa nomor 67 adalah seorang pembunuh kejam yang suka memotong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian. Tidak terima dengan dirinya yang kalah cantik dalam hal memotong, zombie itu pun lalu ingin menyerang Xinyu, dan dengan cepat Xinyu memotong tangan kiri zombie itu. Akan tetapi, hal itu tidak berpengaruh padanya dan masih bisa untuk maju menyerang Xinyu lagi. "Orang jahat sepertimu, kematian 1000 kali pun tak akan cukup untuk menebus dosamu."
Tebasan demi tebasan terus dilakukan Shinyu. Namun zombie itu yang tidak bisa mati hanya karena terpotong-potong. Dirinya malah merasa menikmati potongan demi potongan pada tubuhnya. Hingga ketika Shinyu berhasil memotong tubuhnya hingga setebal 1 cm. Zombie itu malah merasa bahagia karena menurutnya itu adalah seni yang sempurna. Dan setelahnya, zombie itu pun menyatukan kembali tubuhnya. Sekarang giliranku. Yang mana dulu ya? Akan kuawali dari wajah cantik ini saja. Zombie itu mulai melancarkan serangannya pada Shinyu. Dengan pedang esnya, Shinyu masih mampu menahan. Akan tetapi, serangan zombie tidaklah berhenti sampai situ saja. Di saat ia akan menyerang lagi, datanglah Duan Fei menebas-nebas tubuh zombie itu. Hei, kau pikir kau itu siapa, ha? Tubuh zombie itu lalu dibelah menjadi 2 bagian. Sialan, dasar brengsek, jangan halangi jalanku, sialan. Namun, menggunakan bayangannya, Duan Fei langsung memotong tangannya zombie. Dan juga menusuk tubuh zombie itu. Kalian tidak akan bisa membunuhku. Ketika tenaga kalian habis, aku akan menyiksa kalian dengan perlahan. Benarkah? Kalau begitu, lihat di belakangmu dulu. Shinyu telah siap menggunakan kekuatan esnya. Dan lalu, energi es pun tiba-tiba keluar dari bawah zombie itu berada, yang membuat tubuh zombie itu lalu membeku. Zombie masih saja bisa meremehkan hal tersebut, karena memang dirinya masih tetap hidup meskipun sudah dibekukan. Namun, Duan Fei masih akan melakukan sesuatu. Menggunakan skill Devouring Ability, Duan Fei pun lantas menyerap kekuatan zombie tersebut, dan lalu berhasil mengalahkan zombie itu sepenuhnya. Zombie telah dikalahkan. Anya memuji Shinyu karena ia sekarang sangatlah kuat. Akan tetapi, berkat aksi Shinyu sebelumnya, ternyata itu telah hampir menguras habis semua energi dan membuatnya kini merasa sangat pusing. Duan Fei pun lantas memberikan arahan lagi pada Shinyu bahwa kedepannya ia tak boleh terlalu banyak menggunakan energi, karena jika sampai menggunakan semua energi, maka akan sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Dan untuk mengatasi kondisi Shinyu yang sedang kelelahan, Duan Fei pun lantas mengajak semuanya untuk beristirahat terlebih dahulu. Ketika beristirahat, Duan Fei mendatangi Ah Fang karena terlihat Ah Fang tidak mau makan. Hal itu dikarenakan Ah Fang sedang memikirkan kondisi ayahnya. Karena setelah Ah Fang melihat sendiri kondisi di Pulau Iblis, yang mana itu dipenuhi oleh zombie-zombie kuat, maka jika memang ayahnya ada di pulau itu, maka keadaannya akan sangat berbahaya baginya, dan tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada ayahnya. Duan Fei pun lantas mencoba meyakinkan Ah Fang, karena meskipun Pulau Iblis sangat berbahaya, namun bukan berarti tidak ada cara untuk menyelamatkan diri. Jadi ia meminta Ah Fang untuk tidak terus menakuti diri sendiri. Ah Fang yang langsung mengerti, dirinya juga bertanya pada Duan Fei mengenai tujuannya pergi ke Pulau Iblis. Duan Fei yang sempat terdiam sesaat oleh pertanyaan tersebut, ia lalu mengatakan bahwa ia ingin menjadi lebih kuat. Kalau ia menjadi kuat, maka ia akan bisa melindungi orang-orang yang ingin ia lindungi. Kalau ia menjadi kuat, ia akan bisa menemukan rahasia tentang dunia. Karena kalau tidak ada yang tahu mengenai rahasia dunia, maka manusia tidak akan mampu bertahan hidup, dan dirinya tidak ingin nasibnya tergantung pada orang lain. Dan bisa dikatakan juga bahwa itu memang adalah tugasnya saat ini. Setelah beberapa saat beristirahat, Duan Fei pun lalu mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun saat ini tiba-tiba Duan Fei merasa ngantuk, akan tetapi jika diingat-ingat kembali, terakhir kali ia berjuang adalah untuk menyelesaikan masalah. Namun dibandingkan dengan sekarang yang mana ia melakukan dengan semampunya saja, kali ini malah merasa bahwa tanggung jawabnya sangatlah berat, serta telah melebihi batas kemampuannya. Meskipun begitu, ia tak mau mengecewakan harapan mereka semua dan ingin mewujudkan semua harapan itu. Karena memang itu adalah tugasnya setelahnya ia dihidupkan kembali. Penyelidikan area terluar pulau sudah mencapai 20%. Tempat lalu berpindah ke shelter. Terlihat orang dari markas Yan Huang sedang mengunjungi shelter. Komandan Su secara pribadi datang langsung menemui Komandan Wo. Komandan Wo hanya tahu bahwa Duan Fei memiliki masalah dengan markas Yan Huang dan tidak mengetahui bahwa Komandan Su di hadapannya adalah bukan lagi Komandan Su yang sebenarnya. Jadi ia pun masih berusaha bersikap ramah padanya.
Setelah mengajak Komandan Su ke ruangannya Komandan Lo, Komandan Su lalu menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu yang pertama ia memberitahukan apa yang telah Wargot lakukan di kota C, dan lalu ia meminta Komandan Lo agar menyerahkan Wargot beserta rekan timnya. Akan tetapi, Komandan Lo hanya bisa menyayangkan permintaannya Komandan Su. Ia memberitahukan bahwa setelah Wargot ke kota C, ia belum pernah kembali lagi ke shelter. Kembali ke Pulau Iblis, terlihat Duan Fei beserta yang lainnya sedang bersembunyi. Hal itu dikarenakan di depan mereka sedang ada 4 zombie. Melihat hal itu, Duan Fei lalu menanyakan mengenai identitas keempat zombie itu pada Ah Fang. Setelah melihat buku catatan yang ditinggalkan ayahnya, Ah Fang lalu memberitahukan bahwa zombie yang paling depan, si nomor 50. Semasa hidupnya, ia telah membunuh hampir 100 orang tanpa pandang bulu sebagai bentuk balas dendam terhadap lingkungannya. Untuk kedua zombie yang ada di tengah, tidak ada catatan apapun mengenai mereka. Hanya saja jika dilihat dari pakaiannya, itu adalah seorang petugas dan yang satunya lagi adalah seorang koki. Tapi Ah Fang mengingatkan untuk mewaspadai zombie yang berada di barisan paling belakang, si nomor 41. Ayahnya Ah Fang pernah bercerita bahwa seluruh keluarga si nomor 41 itu bekerja sebagai bodyguard. Siapapun kliennya, asalkan mereka membayar, maka mereka akan mendapatkan perlindungan penuh. Tidak ada nyawa yang lebih berharga dibandingkan nyawa kliennya. Dan situasinya si nomor 41 sedikit istimewa, dikarenakan ia masuk penjara bukan karena ditangkap, melainkan menyerahkan diri. Dari apa yang diceritakan Ah Fang, sudah diketahui bahwa nomor 41 adalah yang terkuat di antara 4 zombie itu, jadi ia akan menanganinya. Sedangkan sisanya akan diserahkan pada Xinyu dan Anya. Akan tetapi, tanpa diduga Anya mengajukan diri supaya dirinya lah yang akan melawan si nomor 41. Itu dikarenakan Anya dapat merasakan bahwa nomor 41 memiliki aura yang berbeda dan terlihat kemampuan sepenuhnya belumlah berkembang. Jadi ia ingin membawa si nomor 41 untuk bergabung ke dalam timnya. Duan Fei pun lalu langsung mengerti dan meminta Anya agar berhati-hati. Namun tidak begitu dengan Xinyu. Ia khawatir akan terjadi sesuatu pada Anya, karena mau bagaimanapun zombie yang akan dihadapinya itu sangatlah kuat. Akan tetapi, Duan Fei memberitahukan Xinyu agar tidak perlu khawatir, karena Anya sebenarnya juga sangatlah kuat. Dan pada akhirnya diperoleh keputusan bahwa Duan Fei akan melawan nomor 50, Xinyu dan Goldie melawan 2 zombie lainnya, sementara Anya melawan nomor 41. Pertarungan kini dimulai. Xinyu langsung memberikan serangan es pada keempat zombie itu untuk memisahkan mereka. Si nomor 50 yang merupakan level D dengan skill Osteoclerosis langsung akan membalas Xinyu. Akan tetapi, datang Duan Fei untuk menarik perhatiannya. Tebasan Duan Fei dapat dengan mudah dihalau cukup dengan tangan keras dari nomor 50. Namun, tendangan Duan Fei masih bisa bersarang dengan telak pada wajahnya dan membuatnya terpental jauh terpisah dari zombie yang lainnya. Si zombie petugas penjara dan zombie koki pun lantas akan membantu nomor 50. Akan tetapi, serangan peluru es dari Xinyu berhasil menghentikan usaha mereka. Dan lalu tinggal giliran Anya. Dengan Bugu yang berjaga di sampingnya, Anya pun lalu memfokuskan pikirannya agar bisa memasuki kesadarannya nomor 41. Hingga saat Anya berhasil memasuki kesadarannya 41, ia sangatlah terkejut karena tidak ada apa-apa di dalam kesadarannya. Dan lalu tiba-tiba juga terjadi gelombang yang sangat kuat. Yang ternyata gelombang kuat itu terjadi karena di luar, si nomor 41 memberikan aksi perlawanan terhadap usahanya Anya dan akan menyerang Anya. Hal itu pun lantas membuat Bugu yang sedang menjaga Anya langsung menghentikan usaha si nomor 41 dan berhasil membuat 41 mundur. Si nomor 41 merupakan zombie rank D dengan kemampuan Psionic Armor yang memungkinkan penggunanya mampu menggunakan Psionic Armor, yang mana beda bagian maka akan berbeda juga efeknya. Dengan tangan nomor 41 yang berlapiskan armor, ia pun mulai akan mengatasi Bugu terlebih dahulu. Di alam kesadaran 41, diketahui ternyata 41 itu adalah seorang wanita yang sebenarnya memiliki hobi menari. Bahkan ia juga berhasil memenangkan lomba menari di sekolah. Akan tetapi, hobinya itu secara tegas ditolak oleh ayahnya,
karena ayahnya menganggap bahwa bakatnya si 41 seharusnya tidak digunakan untuk hal yang sia-sia seperti itu. Dikarenakan keluarganya, ia tak bisa menentukan pilihannya sendiri dan harus terus berlatih agar menjadi lebih kuat. Ketika itu, ia sempat berpikir, mungkin jika ia menuruti perintah ayahnya, suatu hari nanti ia akan memiliki kebebasan meskipun hanya 1 hari. Jadi dengan modal pemikiran seperti itu, ia pun menyelesaikan setiap misi dengan serius. Hingga di saat ayahnya mengatakan bahwa berkat kerja kerasnya selama ini, ayahnya memberikan waktu 1 hari untuk libur dan bebas melakukan apa yang ia mau. Dan bahkan ayahnya berkata bahwa ia telah menyiapkan suatu kejutan. Dan ternyata dirinya menyadari bahwa selama ini ia salah. Ia telah salah mengira bahwa ia bisa hidup selayaknya orang normal. Dirinya hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, dikarenakan impiannya untuk hidup sebagai orang normal. Semua teman-temannya telah mati dibunuh oleh ayahnya, hanya untuk membuat si nomor 41 paham mengenai apa yang boleh dan harus ia lakukan. Dan berkat hal itu, kali ini 41 hanya memiliki satu tujuan. Aku cuma harus mematuhi perintah dan menyelesaikan setiap misi yang diberikan, ucap 41 sembari akan menyerang Anya. Akan tetapi dengan cepat Bugu mengeluarkan angin topannya dan berhasil mencegah 41. Tidak ada satupun yang boleh menyakiti Anya, ucap Bugu yang lalu ia menembakinya dengan angin yang disertai dengan bebatuan. Bebatuan yang ditembakkan Bugu berhasil membuat 41 terus bergerak menghindar hingga kembali menjauhi Anya. Dan lalu dengan mengumpulkan energi angin, Bugu lalu menembakkan energi anginnya itu dan lalu berhasil dengan telak mengenai 41. Akan tetapi, Bugu lalu terkejut di saat mengetahui bahwa ternyata 41 masih baik-baik saja berkat armor yang 41 pasang pada bagian kepalanya. Dan lalu, Bugu dan 41 pun saling beradu pukulan. Kenapa aku tidak bisa menggunakan semua kekuatanku? Sejak bertemu dengan orang-orang ini, kesadaranku mulai kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir 41. Di sisi zombie 50 yang sedang menghadapi Duan Fei. Dirinya merasa bahwa ia tak mungkin bisa mengalahkan Duan Fei seorang diri. Akan tetapi, menengok di sebelah kiri, zombie petugas dan koki sedang sibuk menghadapi Sinyu dan Goldie. Sedangkan sebelah kanan, zombie 41 sedang menghadapi Anya dan Bugu. Ia pun lantas merasa bahwa mereka tak bisa membantunya. Hei, kemana matamu melihat? Duan Fei pun lalu menyerang 50. Namun berkat kemampuannya, si nomor 50 itu pun masih mampu bertahan dengan baik. Tiba-tiba dari balik kepulan debu, nomor 50 menembaki Duan Fei menggunakan serangan tulang. Duan Fei yang lalu sibuk menghalau semua peluru tulang yang mengarah padanya. Tanpa ia sadari ternyata 50 telah menghilang dari hadapannya. Aku akan membunuh yang paling lemah dulu. Sial, dia mengincar Anya. Anya! Bugu yang berada jauh dari Anya pun berusaha secepat mungkin untuk menyelamatkannya. Di dalam alam kesadarannya 41, terlihat 41 sedang termenung seorang diri di ruangan latihan. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Apakah kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai? Kamu bertanya, apakah apa yang aku lakukan? Tidak ada yang pernah menanyakan hal itu padaku sebelumnya. Tapi aku tahu bahwa aku tidak menyukai hal semacam ini. Aku cuma menuruti perintah ayahku. Tapi apa kamu tahu? Lucunya, justru ayahku bilang kalau aku punya bakat untuk melakukan ini. Dia membesarkanku sembari berharap agar aku bisa menjadi orang terpandang di keluarga. Demi harapannya itu, ia tega membunuh semua hobi dan juga semua teman-temanku. Ketika aku menyadarinya, aku sudah menjadi manusia yang tidak normal. Tidak peduli apakah aku menyukainya atau tidak. Ucap 41 yang lalu ia dikejutkan oleh pakaian yang dilemparkan kepadanya. Yang ternyata Anya malah sedang asik tertawa sembari mengacak-acak semua pakaian miliknya 41. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tanya 41 yang lalu tidak Anya pedulikan. Anya pun lalu menghancurkan lantai di tempat itu yang ternyata sekaligus menghancurkan kesadaran 41 yang selama ini mengurungnya.
Dunia kesadaran yang sebelumnya hanya berupa tempat latihan, kini berubah menjadi dunia yang sangatlah luas. Oke, sekarang semuanya sudah hilang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan mulai dari sekarang. Dan hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berteman dengan Anya. Teman. Dan 41 pun kini hanya bisa terheran-heran mengenai bagaimana bisa orang di hadapannya itu menyelesaikan semua masalahnya dengan sangat mudah. Dan apalagi orang itu meminta padanya agar tetap percaya diri dan terus melakukan apapun yang disukainya. Sedangkan di luar, zombie nomor 50 yang sebelumnya sedang akan menyerang Anya. Tiba-tiba dirinya terkejut dengan apa yang dilihatnya. Hal itu dikarenakan saat ini zombie 41 telah beralih sisi dan memilih melindungi Anya. Zombie 50 pun lantas menanyakan apa maksud dari 41 itu. Dan 41 menjawab, "Apa menurutmu aku membutuhkan alasan untuk melindungi temanku?" 50 yang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun, dirinya harus terima bahwa Duan Fei saat ini telah menusuknya. "Matilah kau," ucap Duan Fei, yang lalu kekuatan zombie 50 pun diserap oleh Duan Fei dan pada akhirnya ia pun mati. Begitu pula dengan Xinyu dan Goldie. Mereka berdua juga telah menyelesaikan pertarungan mereka. Semua telah berkumpul. Anya pun lalu memperkenalkan rekan-rekannya pada zombie 41. "Semuanya, silakan panggil aku nomor 41. Mulai sekarang, aku adalah bodyguardnya Nona Anya." Tidak, kita ini teman loh." Tiba-tiba, Anya dikejutkan dengan kemunculan sistem di hadapannya. Dikarenakan Anya telah berhasil mengontrol target yang memiliki level lebih tinggi darinya. Dirinya pun berhasil membuka efek pendamping, berupa berbagi XP dengan target. Dan setelah ia mengklik konfirmasi untuk mengetahui lebih banyak lagi-lagi ia pun terkejut dengan tampilan sistemnya, yang isinya, jika Anya memiliki target dengan 2 level lebih tinggi darinya, akan bisa saling berbagi XP dengan zombinya. Jika memiliki 5 zombie rank D ke atas, akan memperluas jangkauan kendalinya. Memiliki 20 zombie rank D ke atas, akan bisa berbagi penglihatan dengan target. Dan 50 zombie rank D ke atas, akan memperkuat jangkauan kendalinya. Dan juga masih banyak efek lagi yang menunggu untuk dibuka. Duan Fei yang melihat keanehan pada Anya lalu menanyakan apa yang terjadi. Dan Anya yang lalu terkejut karena tiba-tiba tampilan sistemnya juga bisa menghilang. Lalu ia mengatakan bahwa telah muncul banyak sekali tulisan dan Anya tidak mengerti sama sekali maksud tulisan itu. Dan 41 pun lalu memberitahukan Duan Fei bahwa tulisan itu adalah skillnya Anya, yang mana ia telah memiliki skill untuk berbagi XP dengan zombie-zombie yang dimilikinya. Duan Fei pun sontak terkejut dengan hal itu, dan ia pun sangat mengerti bahwa kedepannya perkembangan Anya akan semakin luar biasa. Zombie-zombie sebelumnya telah teratasi. Duan Fei pun mengajak mereka semua untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, Ah Fang memberitahukan bahwa di dekat tempat itu ada asrama untuk para penjaga penjara. Jadi jika bisa, ia meminta agar ke tempat itu dulu guna mengecek keberadaan ayahnya. Dan mereka pun lalu melanjutkan perjalanan menuju asrama penjaga penjara. Singkat cerita, sampailah mereka di depan asrama. Mereka yang sedang mencoba memasukinya. Tanpa mereka sadari ada 2 zombie yang sedang mengintai. Hingga di saat mereka semakin dekat, tiba-tiba kedua zombie itu pun terjun untuk menyerang Ah Fang. Ah Fang yang sangat terkejut dan tidak berdaya lantas tidak dapat melakukan apa-apa. Akan tetapi, masih ada Duan Fei yang dengan cepat segera menghabisi kedua zombie itu. "Tetaplah waspada, tempat ini sangat berbahaya," ucap Duan Fei. Maaf. Begitu melihat kedua penjaga itu berubah menjadi zombie, kalau ayahku menjadi zombie, apa yang harus kulakukan?" "Tenangkanlah dirimu, jangan terlalu banyak berpikir. Berhubung kita sudah sampai, ayo masuk dan lihat apa ayahmu ada di dalam." Sesampainya di dalam, Duan Fei menyadari bahwa baru saja terjadi pertarungan sengit di tempat itu. Dan lalu mereka pun lalu beranjak pergi menuju ke lantai 3 untuk melihat ke ruangan 302, yang mana itu adalah ruangannya ayah Ah Fang. Sesampainya di depan ruang 302, Duan Fei menyuruh yang lainnya untuk menemani Ah Fang ke dalam, sedangkan dirinya akan berjaga di luar. Di dalam ruangan yang kini terlihat sudah kosong dan acak-acakan,
41 lalu meminta izin pada Anya agar bisa mengganti pakaian terlebih dahulu. Mereka berdua pun lalu mencari pakaian yang tertinggal di lemari, sedangkan Sinyo dan Ah Fang terus mencari di setiap sudut ruangan untuk mencari adanya orang di ruangan tersebut. Dan di saat mereka meyakini ruangan itu benar-benar kosong, mereka pun lalu pergi dari ruangan itu. Di luar, Duan Fei melihat bahwa di sekitar terdapat ceceran darah yang masih segar. Hingga akhirnya datanglah rekan-rekannya, yang lalu Ah Fang mengatakan bahwa ayahnya tidak ada di dalam. Duan Fei pun lantas meminta Ah Fang untuk tidak putus asa terlebih dahulu, dikarenakan ia telah mendapatkan petunjuk bahwa baru saja telah terjadi pertarungan. Dan dari petunjuk itu ia juga tahu ke arah mana orang itu pergi, yang kemungkinan orang itu mengarah ke pelabuhan. Mereka pun lalu mengikuti jejak darah itu, hingga sampailah mereka di suatu titik di mana Duan Fei melihat sesuatu dan memilih untuk berhenti. Lalu ketika Ah Fang melihat hal itu, dirinya pun langsung berlari begitu saja. "Ah Fang, kau mau kemana? Tempat ini berbahaya." "Sinyo, biarkan dia pergi. Dia sudah menemukan ayahnya." "Papa, kenapa Papa selalu sibuk? Bahkan dalam sebulan, aku tidak bisa melihat Papa beberapa kali loh." "Pekerjaan Papa itu sangat penting, jadi tidak bisa selalu menemani kalian. Papa harap Xiaofang bisa mengerti ya." "Aku tidak mengerti. Apa itu berarti keluarga kita tidak penting?" "Tentu saja, keluarga kita itu penting. Tapi, Papa bekerja untuk mengawasi orang-orang jahat supaya mereka tidak kabur. Supaya mereka tidak bisa menyakiti Xiaofang dan orang-orang yang ada di kota ini." Aku masih tidak mengerti. Tapi ya sudahlah. Lanjutkan lagi cerita tentang Pulau Iblis dong, Pa." "Haha, Xiaofang suka dengan cerita pulau itu ya. Tapi, maafin Papa ya. Papa harus pergi sekarang. Kalau Papa sudah pulang nanti, Papa akan menceritakan musuh yang paling menakutkan yang ada di Pulau Iblis." "Janji ya." "Yeay." "Papa, ini aku Xiaofang. Aku kesini mencarimu. Papa, aku mohon, jawab aku. Aku mohon, buka matamu dan lihat aku." "Ahzi, kau harus melindungi Xiaofang." Duan Fei dan Sinyo pun tak mampu banyak berbuat untuk Ah Fang saat ini. Namun satu hal yang harus mereka lakukan adalah untuk mengurus gerombolan zombie yang sedang datang mendekat terlebih dahulu. "Bakar! Bakar semuanya!" Salah satu zombie langsung dihajar begitu saja oleh Sinyo. Dari ekspresinya, Duan Fei pun menyadari bahwa setelah melihat apa yang dialami Ah Fang, Sinyo pasti juga sedang teringat akan orang tuanya. Dan oleh karena itu, Duan Fei pun juga lalu memerintahkan semua agar jangan sampai membiarkan satu zombie pun lewat. Tempat lalu berpindah ke shelter. Telah terjadi panggilan darurat kepada seluruh prajurit shelter yang membuat mereka semua berkumpul di aula pusat. Para prajurit kini hanya bisa bertanya-tanya dengan panggilan yang mendadak itu, dan mereka hanya bisa menduga-duga bahwa sedang ada gelombang zombie lagi. Ternyata, di saat pertemuan antara Komandan Lo dengan Komandan Su sebelumnya, Komandan Su juga mengatakan hal lain selain mencari wargat, yaitu ia mengatakan bahwa dirinya telah menemukan di mana posisi para zombie berkumpul. Komandan Su menyampaikan rencananya bahwa ia ingin mengumpulkan semua kekuatan manusia yang ada untuk memusnahkan para zombie sesegera mungkin. Semua markas telah setuju untuk mengirim pasukan mereka, tinggal shelter yang belum. Jadi ia meminta agar shelter turut ikut serta selagi para zombie itu belum menumbuhkan kekuatannya. Dan Komandan Lo antara ragu-ragu dan setuju. Dirinya pun lantas menerima permintaan tersebut. Komandan Lo lalu keluar untuk menemui prajurit-prajuritnya. Dirinya menyampaikan bahwa 2 bulan telah berlalu semenjak terjadinya bencana besar. Saat ini manusia telah kehilangan banyak tanahnya, sedangkan para zombie terus bertambah kuat. Dan kalau itu dibiarkan terus berlanjut, maka umat manusia benar-benar akan musnah. Saat ini manusia telah mengetahui di mana para zombie itu berkumpul. Markas lain telah setuju dengan misi pemusnahan zombie tersebut, dan setelah melalui pemikiran yang matang, Komandan mengatakan kepada para prajurit bahwa ia juga akan ikut bagian dalam misi tersebut. Meskipun misi ini kemungkinan gagalnya sangatlah besar, namun mereka semua tetap harus mengambil langkah tersebut, karena dengan mengambil langkah itu,
maka mereka juga akan bisa memenangkan masa depan. Selain Komandan Wo sendiri, juga ada Xiake, Li Feng, dan Chen Jiahao yang telah mengajukan diri bahwa mereka juga akan memimpin pasukan di garis depan. Besok pagi mereka semua akan berangkat, dan mereka pun bertekad akan mengerahkan semuanya demi masa depan umat manusia. Kembali ke Pulau Iblis. Seluruh zombie yang menyerang kini telah berhasil dihabisi oleh Duan Fei beserta yang lainnya. Ah Fang, aku turut berduka cita. Maaf, aku pasti telah menghambat kalian ya. Kalian bisa pergi duluan. Aku mau membakar jenazah ayahku terlebih dahulu. Setelah itu, kembali dan membawa nenek ke shelter. Aku akan membantumu. Ayahmu adalah seorang pahlawan umat manusia dan juga pahlawanmu. Dia bahkan tidak mengubah posisinya sampai akhir. Selamanya, kita semua pasti akan selalu mengingatnya. Duan Fei lalu mengangkat tubuh ayahnya Ah Fang. Namun tiba-tiba ada sebuah buku terjatuh dari dalam baju ayahnya Ah Fang. Ah Fang yang lalu mengambil buku tersebut. Dirinya juga menemukan secari kertas di dalamnya. Yang ternyata itu adalah sebuah surat berisikan pesan terakhir dari ayahnya. Xiao Fang, aku tak tahu kamu akan membaca surat ini atau tidak. Tapi aku hanya bisa meninggalkan surat dengan cara seperti ini. Xiao Fang, maafkan Papa karena sudah meninggalkan kalian. Tapi karena monster telah muncul di dunia, hal pertama yang aku pikirkan adalah para tahanan di Pulau Iblis. Kalau mereka sampai memanfaatkan bencana ini dan kabur dari penjara, kota kita lah yang akan menderita pertama kali. Aku dan teman-temanku berdiskusi, dan kami memutuskan menjaga tempat itu sampai akhir. Dan kami tidak akan membiarkan siapapun untuk kabur. Tapi ternyata, apa yang kami hadapi bukanlah manusia, melainkan monster. Satu persatu teman-temanku mati. Tidak lama setelah itu, cuma aku yang tersisa. Jujur saja, aku sangat merindukan kalian. Aku tidak sabar menantikan hari itu datang. Tapi, aku tak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja. Aku harus menjaganya. Aku harus melindungi kalian yang berada di belakangku. Xiao Fang, sekali lagi maafkan Papa karena telah meninggalkan kalian. Papa minta maaf karena tak bisa bercerita tentang Pulau Iblis lagi. Tapi jangan khawatir, semua cerita itu sudah aku tulis di buku ini. Dan begitulah isi pesan terakhir dari ayahnya Ah Fang. Dan mereka pun lalu mengurus jenazah ayahnya Ah Fang dengan layak. Kakak Duan, aku berubah pikiran. Aku akan pergi bersamamu. Ayahku telah menulis ada tahanan mengerikan yang ditahan di penjara ini. Dia dikurung di bagian pulau yang paling dalam. Selain itu, ada juga tim penjaga yang terjebak di sana. Kuncinya ada di sini. Sekarang aku telah memiliki buku yang ditinggalkan ayahku. Jadi aku bisa membantu kalian lebih banyak. Baiklah, kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Singkat cerita, pada akhirnya mereka sudah hampir sampai di gerbang menuju area selanjutnya. Di dekat gerbang, mereka menemukan sebuah lubang yang aneh yang Duan Fei perkirakan itu lubang yang diakibatkan oleh sumber yang menjadikan pulau tersebut menjadi seperti saat ini. Melihat gerbangnya masih baik-baik saja meskipun berada di dekat jatuhnya sumber, Duan Fei pun merasa bahwa memang konstruksi penjara itu benar-benar sangat kuat. Tiba-tiba ada senjata sabit meluncur ke arah mereka. Duan Fei yang sempat menyadarinya lalu menyuruh semua orang untuk menghindar. Yo, sudah sangat lama semenjak terakhir kali aku melihat manusia hidup, ucap zombie itu. Untungnya semua orang masih berhasil selamat dari serangan kejutan tersebut. Melihat zombie itu memiliki nomor 21, Ah Fang lalu memeriksa buku catatannya dan diketahui bahwa zombie 21 sebelumnya adalah seseorang yang memiliki obsesi kuat terhadap kekuatan. Dia suka bertarung dengan orang-orang kuat di seluruh dunia dan pertarungan dianggap selesai jika salah satunya mati. Begitu ia dengar bahwa di Pulau Iblis terdapat banyak orang kuat, ia langsung menyerahkan diri dan datang ke sini. Setelah mendengar penjelasan Ah Fang, sembari terus menahan senjata sabitnya zombie 21, dirinya pun lalu meminta teman-temannya untuk menjauh, dan biar dirinya saja yang akan melawan. Oh, kelihatannya kau cukup kuat. Kalau begitu, terima ini! Ucap 21 si zombie Rengde dengan skill lightning, sembari mengalirkan arus petir melalui rantai senjatanya. Hal itu pun lantas membuat Duan Fei melepaskan senjatanya zombie itu. Namun, ia juga merasa bahwa zombie 21 bukanlah zombie yang memiliki jejak dari sumber.
dan bisa dikatakan dia bukanlah zombie berdarah murni. Aku salah, ternyata kau sangat kuat. Aku akan menerima tantanganmu. Hanya akan ada satu orang yang hidup dalam pertarungan ini, meskipun sudah jelas kalau kaulah yang akan mati. Karena aku tidak terkalahkan, tidak ada tempat bagimu untuk melarikan diri. Mati kau! Serangan kuat 21 masih bisa ditahan Duan Fei. Duan Fei yang merasa bahwa kesadaran zombie itu masihlah tinggi. Ia pun bertanya pada zombie itu, apa dia yang telah membunuh semua penjaga? Akan tetapi, sembari menghindari tebasan Duan Fei, zombie itu hanya menjawab bahwa ia tidaklah tertarik pada orang lemah. Dan jika ingin tahu siapa yang membunuh semua penjaga, zombie itu meminta agar Duan Fei mengalahkannya terlebih dahulu. Duan Fei menyadari bahwa itu merupakan zombie terakhir yang berada di area terluar, yang berarti dia pasti adalah zombie penjaga. Sedangkan di suatu tempat pasti masih ada zombie berdarah murni yang mengontrol zombie-zombie lain di pulau tersebut. Sembari menghindari serangannya 21, Duan Fei pun melompat dan lalu menumbuk zombie beserta senjatanya menggunakan dagger, dan keadaan pun menjadi hening untuk sesaat. Keluarlah, aku tahu kau tidak terluka. Ahahaha, sudah lama sekali aku tak bertemu orang yang sekuat dirimu. Kalau begitu, kita langsung saja ke ronde kedua, ucap 21 sembari mengembalikan daggernya. Zombie 21 lalu kembali maju menyerang, hingga terjadi adu senjata di antara keduanya. Dan terus berlanjut hingga senjata di kedua sisi kini sama-sama terlepas. Namun itu masih terus berlanjut dengan mereka yang hanya mengandalkan tangan kosong. Dan Duan Fei pun menyadari bahwa memang zombie yang berada di dekat sumber itu berbeda. Selain zombie darah murni, zombie 21 juga merupakan zombie terkuat yang ia hadapi setelah dihidupkan kembali. Adu pukulan antara mereka berdua pun sampai menghasilkan ledakan yang besar. Akan tetapi, pertarungan itu belumlah berakhir. Dari balik kepulan debu, zombie 21 masih mencoba untuk memukul. Duan Fei pun menghindari pukulan tersebut dan lalu adu pukulan kembali berlanjut. Hingga pada akhirnya mereka sama-sama mundur untuk mengambil senjatanya masing-masing. Kau benar-benar melampaui harapanku, tapi sepertinya kau masih menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Dan itu membuatku sangat marah. Jangan main-main, pertarungan ini adalah ajang untuk para master mempertaruhkan semuanya demi kemenangan. Bertubi-tubi cambukan menggunakan sabitnya kembali dilancarkan. Duan Fei yang masih terus bisa menahannya. Kalau begitu, coba tahan ini. Super Lightning Whip. Cambukan selayaknya hujan petir dengan cepat terus-menerus menghujani Duan Fei. Hahaha, kau sudah kewalahan cuma gara-gara itu. Ini adalah kemenangan telahku, ucap 21 yang meyakini bahwa Duan Fei telah terkena serangannya tadi. Akan tetapi, muncul Duan Fei dari belakang dan lalu memukulnya, yang langsung membuatnya jatuh tersungkur. Apa yang terjadi? Bukannya tadi aku telah memberimu luka yang serius? Dan ketika ia melihatnya, ternyata yang diserangnya tadi hanya sekedar klonnya Duan Fei. Apa? Klon? Bajingan tengik! Kau tidak memiliki kebanggaan sama sekali sebagai seniman bela diri ya? Bukannya kau sendiri yang menyuruhku menggunakan kemampuanku yang sebenarnya? Semoga kau menyukainya. Kalau begitu, tunjukkan padaku semua yang kau punya. Kedua sisi kini mulai sama-sama menyerang dengan kekuatan penuh. 21 cukup terkejut mengetahui bahwa Duan Fei mampu mengimbangi kecepatan petirnya. Karena memang bagi Duan Fei, mau secepat apapun petir yang dimiliki 21, itu tetap saja tak akan bisa lepas dari bayangannya. Mengetahui Duan Fei memiliki kekuatan bayangan, 21 pun lantas menciptakan cahaya yang sangat terang dari petir guna menyingkirkan bayangan. Hahaha, kalau aku bisa mengalahkanmu dalam sekejap, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi ini? Api! Dan zombie 21 pun dibanting begitu saja ke permukaan. Bahkan, bayangan masih akan muncul meskipun di bawah api. Dan pukulan bertubi-tubi dari Duan Fei dengan telak mengenai sekujur tubuh 21 tanpa satu pun mampu ia hindari. Aku kalah. Bunuh saja aku.
Apa kau mau balas dendam? Tidak perlu, aku sudah kalah. Meskipun kau tidak membunuhku, orang itu tidak akan mengampuniku. Tenang saja, kau cuma perlu melakukan satu hal. Jangan melawan. Duan Fei pun lalu memanggil Anya untuk mendekat. Dan setelah berada di dekatnya, ternyata Duan Fei meminta Anya untuk menyembuhkannya. Anya pun lantas merasa tidak yakin dikarenakan level 21 jauh lebih tinggi darinya. Namun Duan Fei pun berkata pada Anya untuk tidak perlu khawatir, karena ia telah mendiskusikannya dengan 21. Dan setelah Anya mencoba, ternyata memanglah benar, Anya dapat dengan mudah mengendalikannya. Dan ia berpikir bahwa sepertinya zombie 21 pemikirannya sangatlah sederhana. Sedangkan 21 yang belum menyadari dirinya telah dikendalikan Anya, ia hanya merasa bahwa tubuhnya sekarang menjadi lebih rileks. Kemarilah, Master ini masih bisa bertarung lagi. Hei, kau tidak boleh menjadi musuhnya kakak Duan. Kenapa aku harus mendengarkan kata-kata anak kecil? Maafkan aku, Nona Anya. Saya akan senantiasa mengikuti perintah Anda. Baguslah, kalau begitu, namamu sekarang adalah 21. Baik, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa melawan bajingan kecil ini? Sepertinya aku telah dijebak oleh pria itu. Pertarungan dengan 21 telah selesai dan juga berhasil membuat 21 bergabung ke dalam timnya Anya. Duan Fei pun lalu mengajak semuanya untuk masuk ke area selanjutnya. Akan tetapi, 21 langsung menyarankan semuanya agar segera mengemasi barang-barang dan pergi dari tempat itu. Dikarenakan ia tahu bahwa di area dalam terdapat makhluk yang kekuatannya sudah berada di tingkatan yang berbeda. Dan akibat dari 21 yang banyak bicara, lalu membuat Anya menyimpan 21 ke dalam ruangan dimensinya. Mereka semua sudah mengatasi semua ancaman yang berada di luar gerbang dan dapat dengan mudah membuka gerbangnya, serta mulai masuk untuk mencapai area dalam dari Pulau Iblis. Akan tetapi, di balik kegelapan ruangan tersebut, masih ada zombie dengan membawa kawanan monster anjingnya telah menyadari kedatangan mereka dan langsung mengerahkan semua monster anjing untuk menyerang. Dengan sambutan dari monster-monster anjing yang mana Duan Fei menyadari bahwa itu semua sangatlah kuat, mereka masih harus menghadapinya untuk dapat terus melanjutkan perjalanan ke area terdalam pulau. Bagaimana kisah perjalanan mereka dalam mencapai area terdalam pulau? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.